Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina wa habibina wa maulana Muhammad ibni Abdullah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin wa ba'du. Rabbana 'allimna bima yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana ya rabbal alamin. Rabbana zidna ilman warzuqna fahman. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahlan wa anta taj'alul hazana in syi'ta sahla. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Sayyid ihwatul iman, teman-teman sekalian, azan ya Allah wa iyyakum. Insyaallah malam hari ini kita lanjutkan kembali pelajaran kita terhadap kitab Mukhtarat Qawaidul Lughah Al-Arabiyyah, ringkasan kaidah-kaidah bahasa Arab yang ditulis oleh Ustazuna wa waliduna Al-Ustaz Aunur Rafiq bin Gufran Al-Hamdani hafizahullahu ta'ala wa jazahullahu ahsanal jaza. Dan kita akan masuk ke al-babus tsani, bab yang kedua, yaitu i'rab isim. I'rab tentang isim dan alamatuhu, tanda-tanda i'rab. Jadi pada pelajaran sebelumnya telah kita pelajari macam-macam i'rab. Ya, i'rab perubahan harokat itu bisa masuk kepada isim mu'rab dan bisa masuk kepada fi'il mudhari' yang mu'rab, ya. Fi'il mudhari' yang mu'rab. Dan i'rab yang masuk kepada isim atau perubahan harokat yang masuk kepada isim itu ada 3. Istilahnya pertama rofa dengan tanda asli dhammah, kemudian nasab dengan tanda asli fathah, kemudian jer dengan tanda asli kasrah, ya. Kemudian i'rab yang masuk kepada fi'il mudhari' yang mu'rab yaitu ada 3 juga. Yang pertama rofa dengan tanda asli dhammah, kemudian nasab dengan tanda asli fathah, yang terakhir jazm dengan tanda asli sukun. Nah, pada pertemuan kali ini kita juga akan membahas tanda-tanda cabangnya. Kalau tanda aslinya dhammah maka akan ada tanda-tanda cabang nanti. Kalau tanda aslinya fathah maka akan ada tanda-tanda cabang. Kalau tanda aslinya kasrah akan ada tanda-tanda cabang. Itu yang akan dibahas insyaallah pada pertemuan malam ini. Baik, silakan dibaca Pak Bayu. I'rab dalam isim. Sebagaimana telah dijelaskan bahwa i'rab pada isim terbagi menjadi 3. Yang pertama marfu, rofa atau tanda. Yang kedua nasab, tanda nasab. Nasab atau mansub. Yang ketiga jar atau majrur. Adapun tanda-tandanya yaitu sebagai berikut. Kalimah. Pertama isim mufrad. Alamat rofa isim dhammah. Alamat nasab isim fathah. Alamat jar isim kasroh. Yang kedua isim maksur. Alamat rofa isim dhammah makduroh. Muqaddarah. Yang kedua alamat nasab isim fathah muqaddarah. Alamat jar isim kasroh muqaddarah. Yang ketiga adalah isim mangkus. Alamat rofa isim dhammah muqaddarah. Alamat nasab isim fathah dhahirah. Alamat jar isim kasroh muqaddarah. Yang keempat isim musanna. Alamat rofa alif. Alamat nasab isim ya. Alamat jar isim ya. Yang kelima jamak mudzakkar salim. Alamat rofa isim wawu. Alamat nasab isim ya. Alamat jar isim ya. Diselesaikan Pak Bayu sampai mamnu min asarfi bacanya. Ya. Yang keenam
Jamak mu'anats salim. Alamat rafa isim domah, alamat nasab isim kasroh, alamat jar isim kasroh. Yang keenam jamak taksir. Alamat rafa isim domah, alamat nasab isim fathah, alamat jar isim kasroh. Yang ketujuh asmaul khamsah. Alamat rafa isim wawu, alamat nasab isim alif, alamat jar isim ya. Yang kedelapan mamnu minas sorf. Alamat rafa isim domah, alamat nasab isim fathah, alamat jar isim fathah. Paham Pak Bayu? Paham. Berarti nggak perlu dijelasin insya Allah ya. Paham alamat rofanya aja. Tapi kalau dipraktekin belum tentu paham. Baik. Baik, Hotel Iman. Ya, pada malam ini kita akan membahas tentang alamatu i'rabil ismi. Tanda i'rab pada isim atau harokat akhir yang merupakan tanda i'rab pada isim. Ya. Itu yang akan kita bahas. Pada pertemuan sebelumnya kan sudah kita jelaskan. I'rab pada isim itu ada 3. Pertama, marfu atau rofa. Nah, marfu dan rofa itu memiliki tanda. Apa tandanya? Nanti dibahas. Kemudian i'rab yang kedua, mansub atau nasab. Nah, mansub atau nasab ini punya tanda. Nanti kita dibahas apa tanda-tandanya. Kemudian i'rab yang ketiga, majrur atau jer. Majrur dan jer ini punya tanda. Itu yang akan dibahas nanti insya Allah. Intinya, ketiga i'rab ini, baik itu rofa, nasab atau majrur, itu disebabkan oleh amil, disebabkan oleh faktor. Ya, disebabkan oleh faktor-faktor tertentu yang sudah kita jelaskan sebelumnya. Dan malam ini akan dibahas tanda-tanda dari masing-masing i'rab ini. Baik, kita bahas pertama tanda i'rab rofa yang pertama ya. Kita akan membahas tanda i'rab rofa. Alamatur raf'i namanya. Tanda i'rab rofa ya. Perlu antum ketahuan, tanda i'rab rofa ini ada 2 macam. Ada tanda asli, ada tanda cabang. Ya. Ada tanda asli, ada tanda cabang. Ya. Asli ya. Ini. Ada namanya tanda asli ya. Kemudian ada namanya tanda far'i, cabang. Far'iyah itu artinya cabang ya. Tanda cabang. Apa tanda asli dari rofa? Tanda asli dari rofa itu adalah dhammah ya. Ad-dhammatu. Ini tanda aslinya, Ikhwan. Jadi tanda asli dari rofa itu adalah dhammah ya. Ingat tanda aslinya dhammah, dan dhammah ini ada 2 macam ya. Dhammah ini ada 2 macam, ada yang zahirah, ada yang muqaddarah. Apa yang dimaksud dengan zahirah? Tanda yang nampak, yang terucapkan, yang bisa dibaca. Nanti kita kasih contoh insya Allah. Baik. Jadi hal yang pertama kali kita bahas tanda rofa yang asli. Tanda rofa yang asli itu adalah dhammah, dan dhammah ini ada 2 macam, ada zahirah. Yang dimaksud dengan zahirah itu bisa dibaca.
Kemudian ada yang muqaddarah. Muqaddarah itu artinya tidak terucap. Ya, tidak terucap. Contoh misalnya yang zahirah. Saya contohkan Ikhwan. Ja'a Muhammadun. Perhatikan kata Ja'a Muhammadun di sini. Ja'a Muhammadun. Muhammadun di sini kedudukannya sebagai fa'il, subjek, ya. Dan ingat subjek atau fa'il itu i'rabnya rofa. I'rabnya adalah rofa. Ya. Ingat i'rabnya adalah rofa di sini. Apa tanda rofanya? Tanda rofanya adalah dhammah di sini. Dia menggunakan tanda asli. Tanda rofanya dhammah. Dhammahnya zahirah, na'am. Dhammahnya zahirah. Kenapa zahirah? Karena dapat dibaca Muhammadun, suara dhammah terbaca Muhammadun, maka ini dinamakan dengan tanda asli menggunakan dhammah yang zahirah, dhammah yang terbaca, ya. Jadi di mana letaknya? Ya, di mana letaknya? Di mana letak dhammah zahirah atau di mana isim apa aja yang tanda rofanya menggunakan dhammah zahirah, ya. Isim apa aja yang tanda rofanya menggunakan dhammah zahirah. Maka yang pertama itu adalah isim mufrad. Jadi isim mufrad itu tanda rofanya adalah dhammah zahirah. Isim mufrad. Ya, ini yang pertama. Jadi kapanpun antum menemukan isim mufrad, Ikhwan, ketika dia rofa maka menggunakan dhammah yang zahirah, dhammah yang terbaca, dhammah yang terbaca. Kemudian yang kedua adalah jamak muannas salim, ya. Yang kedua jamak muannas salim. Jamak al-muannas. Ya. Yang kedua jamak al-muannas. Contohnya misalnya ja'at al-muslimatu, kita bilang. Kasih contoh ja'at al-muslimatu. Perhatikan kata al-muslimatu dalam contoh ini, dia kedudukannya sebagai fa'il dari ja'at. Dan fa'il itu i'rabnya rofa. Tanda rofanya adalah menggunakan dhammah asli yang dia terbaca, berarti zahirah. Nah, jadi ingat, setiap isim mufrad tanda rofanya menggunakan tanda asli yaitu dhammah dan dhammahnya zahirah terbaca. Contoh ja'a Muhammadun. Ja'a Muhammadun. Ya. Kemudian ja'at al-muslimatu, dia terbaca dhammahnya. Ya, kemudian yang ketiga itu jamak taksir. Ya. Contoh misalnya Ikhwan, ya. Ja'a ar-rijalu. Perhatikan kata ar-rijalu. Ar-rijalu kedudukannya sebagai fa'il. Dan dia rofa, tanda rofanya dhammah zahirah karena terbaca. Karena terbaca. Kemudian yang terakhir itu adalah mamnu' minas sarfi. Ya, mamnu' minas sarfi. Ja'a Ahmadu. Nama laki-laki lebih dari 3 huruf, mamnu' minas sarfi, nggak boleh bertanwin. Ja'a Ahmadu. Ya, perhatikan kata Ahmadu. Di sini semuanya menggunakan rofa, semuanya i'rabnya adalah rofa. Ya, rofa yang tandanya menggunakan dhammah zahirah. Semuanya menggunakan dhammah zahirah. Ikhwan. Ya. Baik. Perhatikan. Jadi kesimpulannya alamatul raf'i
tanda rofa itu ada dua macam. Yang pertama ada asliyah, namanya alamah asliyah. Dan alamah asliyah ini ada tandanya domah. Tandanya domah ya. Dan domah ini ada dua macam. Ada yang zahirah. Apa artinya zahirah? Zahirah itu artinya bisa terbaca harokat domahnya. Bisa terbaca harokat domahnya. Ya, dan tanda zahirah ini ada pada 4 isim. Pertama isim mufrad, contoh ja'a Muhammadun. Dun sini. Suara domahnya terbaca, berarti dia domah zahirah. Artinya Muhammadun di sini kedudukannya sebagai fa'il. I'rabnya rofa, tandanya adalah domah. Domahnya apa? Zahirah. Kenapa zahirah? Karena terbaca. Kemudian di tempat yang kedua adalah jamak muannas. Jamak muannas salim maksudnya ya. Contoh ja'at al-muslimatu di sini. Ja'at al-muslimatu. Al-muslimatu kedudukannya sebagai fa'il. Fa'il itu i'rabnya apa? Rofa. Tanda rofanya dhammah ya. Tanda rofanya dhammah. Dhammahnya zahirah. Kenapa zahirah? Karena terbaca. Kemudian tempat yang ketiga adalah jamak taksir. Jamak taksir contoh ja'a ar-rijalu. Ar-rijalu fa'il dari ja'a. I'rabnya rofa. Tanda rofanya dhammah, dhammahnya zahirah. Kenapa zahirah? Karena terbaca dhammahnya ar-rijalu. Ar-rijalu, lu, dhammahnya terbaca. Kemudian yang keempat mamnu minas sarfi, yaitu isim yang tidak bisa ditanwin. Akan datang pembahasannya insyaallah apa saja mamnu minas sarfi. Tapi yang jadi pembahasan di sini mamnu minas sarfi itu bila rofa maka tandanya menggunakan dhammah yang zahirah. Contoh ja'a Ahmadu. Ahmadu kedudukannya sebagai fa'il dari ja'a, pelaku. Ya subjek. I'rabnya rofa, ya tanda rofanya dhammah yang zahirah. Dhammah yang nampak karena bisa terbaca. Karena bisa terbaca. Baik. Sebelum kita membahas tentang dhammah muqaddarah, ada pertanyaan Ikhwan? Ya. Dalam pembahasan tanda rofa menggunakan tanda asli yaitu dhammah yang terbaca, dhammah yang zahirah. Yaitu terjadi di 4 isim, isim mufrad, jamak muannas, jamak taksir dan mamnu minas sarfi. Baik. Tafadhol jika ada yang ingin ditanyakan sebelum kita lanjut. Gimana Pak Bayu, paham nggak? Suaranya hilang Pak Bayu ini. Halo Ustaz. Gimana? Paham insya Allah. Paham? Paham insya Allah paham. Pak Wahyu? Alhamdulillah. Pak Wahyu? Pak Sikin gimana Pak Sikin? Ya Pak Ustadz, saya mau nanya yang mengenai untuk isim yang itu jamak muannas salim itu ya itu tandanya alif aja itu Pak Ustadz ya untuk rofanya. Dhammah, nggak ada tanda alif. Kan ini kan kita bahas Pak Asikin, tanda rofa itu ada dua macam. Ada tanda asli, ada tanda cabang. Yang lagi kita bahas itu tanda asli. Tanda asli rofa itu dengan dhammah. Ya, tanda asli rofa itu dengan dhammah. Dan dhammah itu ada dua macam, ada yang terbaca, ada yang tidak terbaca. Nah, dhammah yang terbaca ini terjadi di 4 isim. Pertama isim mufrad, kedua jamak muannas salim, ketiga jamak taksir, keempat mamnu minas sarfi. Di jamak muannas salim contohnya ja'at al-muslimatu. Al-muslimatu. Nah, al-muslimatu fa'il. Kedudukannya sebagai fa'il. I'rabnya rofa, tanda rofanya dhammah yang zahirah yang terbaca. Jadi jamak hanya berlaku pada jamak muannas salim saja atau yang musananya nggak masuk Ustaz? Apa? Untuk musananya nggak masuk Ustaz ya? Lagi belum kita bahas. Jangan melebar ke al-musanna dulu. Fokus pada pembahasan yang ada di saat ini. Ya. Jadi begini Pak Ustaz. Jadi antum pahami yang akan kita bahas saat ini dulu. Jadi failnya al-muslimu al-muslimatu tuh terakhirnya. Doma. Ya. Al-muslimatu. Nah, i'rabnya apa? Rofa, ya kan? Rofa.
Ya betul. I'rabnya rofa atau marfu? Tanda rofanya Marfu. apa? Domah. Domah. Domahnya terbaca enggak? Domahnya itu terbaca jelas, Pak Ustadz. Berarti zahirah namanya. Zahirah, ya. Domah yang zahirah. Zahirah, ya. Paham? Insyaallah pastikan ya. Ya, insya Allah, Pak Ustadz. Baik, yang lain Pak Arif. Pak Darso, gimana Pak Darso? Yang mamnu minas shorf, Ustaz. Kenapa mamnu minas sorfi? Minas shorf itu kan ja'am Ahmadu. Ya. Apa namanya? Kalau yang di atasnya yang jamak taksir ya. Ya. Jamak taksir dia ada itunya ada alif lam itu Ustaz. Nah, ya makanya nggak bertanwin. Beralif lam tapi akhirannya tidak bertanwin. Ya. Kalau yang mamnu minas shorf memang dia tidak ada alif lam Ustaz ya. Semua. Ya. Dia adalah mamnu minas sorfi itu adalah isim yang nggak boleh bertanwin. Haram dia menerima tanwin. Kalau istilah kita ya. Itu makanya nggak boleh Ahmadun, tapi harus Ahmadu tanpa tanwin. Pengkhususannya untuk yang berakal atau bagaimana, Ustaz? Enggak, nanti ada isim mamnu minas sorfi itu akan ada apa aja yang mamnu minas sorfi isim yang tidak boleh ditanwin itu apa aja. Akan ada pembahasannya di pasal kedua nanti di halaman 60. Enggak harus berakal. Ya, enggak harus berakal Pak Darso, tapi akan ada pembahasan insya Allah apa saja isim yang enggak boleh ditanwin itu akan ada pembahasannya nanti di halaman 60 insya Allah. Hah? Suaranya hilang nih Pak Darso. Insya Allah paham sampai sini. Baik, yang lain Iwan? Pak Pujo? Insya Allah paham Ustaz. Insya Allah paham ya. Jangan malu bertanya ya. Takutnya nanti kalau nggak lanjut yang ini nggak paham, selanjutnya nanti akan repot. Insya Allah paham ya. Insya Allah masih paham Ustaz. Ya, selanjutnya kita akan membahas tanda yang muqaddarah. Ya, selanjutnya kita bahas tanda yang muqaddarah. Muqaddarah itu artinya apa? Muqaddarah itu artinya tidak terbaca domahnya. Tidak terbaca domahnya dan itu terjadi pada dua tempat. Ya, terjadi pada dua tempat yaitu yang pertama adalah isim maksur. Ya. Misal contoh, saya katakan Ja'a al-fata. Perhatikan kata di sini ya. Yang pertama, jadi yang muqaddarah itu ada di dua tempat ya. Yang pertama itu adalah isim maksur. Contoh Ja'a al-fata. Al-fata kedudukannya sebagai apa di sini Pak Bayu? Sebagai fa'il. Fa'il. Fa'il itu i'rabnya apa? Domah. I'rabnya? Rofa. Rofa, tanda rofanya? Domah. Domah. Domahnya terbaca atau tidak? Kalau yang ini enggak terbaca. Berarti domah zahirah atau muqaddarah istilahnya? Muqaddarah, Ustaz. Nah, jadi di sini dia rofa dengan domah muqaddarah karena kedudukannya sebagai fa'il. Fa'il. Nah, jadi setiap isim maksur, apa itu isim maksur? Isim yang diakhiri alif itu maka tandanya, tanda rofaknya adalah menggunakan domah yang muqaddarah, domah yang tidak terbaca. Karena nggak ada yang bisa baca harokat alif, nggak ada yang bisa baca harokat alif. Ya, jelas sampai sini Iwan ya. Kemudian tempat yang kedua adalah isim mangkus, ya, ismul mankus. Ismul mangkus, contoh misalnya Ja'a
al-qadi. Ja'a al-qadi. Ya. Baik. Ja'a al-qadi. Pak Wahyu, ada Pak Wahyu ini? Nggak ada suaranya dari tadi. Nah, Ustaz, sinyalnya hilang-hilangan, Ustaz. Oh, lagi hujan ya? Sama. Iya, Ustaz. Nah. Al-qadi kedudukannya sebagai apa di sini, Pak Wahyu? Fa'il, Ustaz. Fa'il. Fa'il itu robnya apa? Rofa. Rofa. Tanda rofanya? Domah. Domah. Domahnya terbaca atau tidak? Tidak, Ustaz. Tidak. Berarti domah apa namanya? Muqaddarah. Muqaddarah. Naam. Ya. Naam. Domah muqaddarah. Ya. Jadi Ikhwan, saya ulangi. Ya. Saya ulangi. Tanda rofa isim, alamatu raf'il isim yang ada dua macam. Ada namanya alamah asliyah, tanda asli. Ya, ini namanya tanda asli. Kemudian ada nama tanda far'iyah, ada namanya tanda far'i. Ya, tanda cabang. Nah, tanda asli ini menggunakan domah. Ingat, tanda asli menggunakan domah. Dan domah ada dua macam. Pertama zahirah, kedua muqaddarah. Apa yang dimaksud dengan zahirah? Zahirah itu terbaca, muqaddarah itu tidak terbaca. Nah, domah yang zahirah yang terbaca itu ada di 4 tempat ini. Ada di 4 tempat. Pertama isim mufrad, ya. Isim mufrad. Kedua jamak muannas salim, ketiga jamak taksir, keempat mamnu minas sarfi. Contohnya yang mufrad, ja'a Muhammadun. Muhammadun fa'il, tanda rofanya domah zahirah karena terbaca domahnya. Sebentar. Kemudian yang kedua jam'ul muannasi. Ya, jam'ul muannasi salim. Contohnya ja'at al-muslimatu. Al-muslimatu kedudukannya sebagai fa'il. Fa'il itu i'rabnya rafa, tanda rafa'nya dhammah, dhammahnya zahirah di sini. Al-muslimatu terbaca. Kemudian tempat yang ketiga jamak taksir, ja'ar rijalu. Ar-rijalu marfu atau rafa sebagai fa'il, tandanya dhammah zahirah karena terbaca. Keempat, mamnu minas sarfi, ja'a Ahmadu. Ahmadu fa'il. Tanda i'rabnya rafa, tandanya dhammah zahirah, ya. Kemudian dhammah yang muqaddarah yang tidak terbaca terjadi di 2 tempat. Yang pertama isim maksur. Contoh ja'a al-fata. Al-fata kedudukannya sebagai fa'il. Fa'il itu i'rabnya rafa, tandanya dhammah muqaddarah, dhammah yang tidak terbaca. Kenapa? Karena nggak ada yang bisa baca harokat alif. Ya, harokat alif itu nggak akan pernah bisa terbaca. Kalau terbaca maka hamzah yang punya harokat itu, bukan alif. Ya. Kemudian tempat yang kedua adalah ismul mangkus. Ya, ini udah dibahas apa itu isim maksur, apa isim mangkus sudah dibahas. Harus ingat ya. Isim mangkus. Contoh ja'a al-qadi. Al-qadi kedudukannya sebagai fa'il. I'rabnya rafa, tandanya dhammah muqaddarah, dhammah yang tidak terbaca. Karena berat lidah orang Arab mengatakan al-qadiyu. Jadi domahnya nggak dibaca. Ja'a al-qadi kata mereka. Nggak boleh ja'a al-qadiyu dengan menampakkan domah, nggak boleh. Karena dalam lidahnya orang Arab itu sesuatu yang berat. Sehingga nanti al-qadi bacanya tanpa menampakkan domah di ya. Tanpa menampakkan domah di huruf ya-nya. Baik. Baik. Ya Ikhwan, ada yang ditanyakan untuk alamah far'iyah, alamah asliyah ini baik yang zahirah maupun muqaddarah, baik dhammah zahirah maupun muqaddarah. Belum, Ustaz. Belum ada. Berarti jelas insyaallah ya. Insyaallah jelas. Selanjutnya kita akan membahas tentang alamah far'iyah. Yang kedua itu ada namanya alamah far'iyah, tanda cabang. Ya, tanda cabang.
Nah, tanda cabang ini pertama dia adalah menggunakan alif. Ya, tanda cabang itu ada dua. Ya, mana ini? Duh, kebalik. Ya, baik. Pertama dia al-alif, tandanya al-alif. Ya. Ini tanda cabang, tanda rofaknya menggunakan alif. Kemudian yang kedua al-waw. Al-waw, ya. Jadi alamah far'iyah, tanda cabang, ya, tanda cabang itu ada dua macam, ya, yaitu al-alif sama al-waw. Ini tanda cabang, tanda rofak cabang itu ada dua macam. Pertama al-alif, kedua al-waw. Ya, kedua al-waw. Nah, al-alif ini terjadi di isim apa? Dia terjadi di isim musanna. Berarti al-alif terjadi di isim musanna. Ya. Terjadi di al-ismu al-musanna, ya. Alif terjadi di al-ismu al-musanna. Contoh misalnya Ikhwan, contoh jaa Muhammadani. Ini contohnya. Jaa Muhammadani. Ini contohnya ya. Perhatikan kata Muhammadani, ya. Kata Muhammadani di sini. Muhammadani itu kedudukannya sebagai fa'il jaa. I'rabnya rofa, tandanya adalah alif. Ya, tandanya adalah alif. Alifnya mana? Alifnya setelah Muhammad. Ini. Ya, alif ini adalah merupakan tanda rofaknya. Jaa Muhammadani. Berarti Muhammadani fa'il. Dari jaa, i'rabnya rofa, tandanya adalah alif. Nah, alif ini namanya tanda cabang. Ya, jadi alif menjadi tanda rofa hanya pada satu tempat, yaitu di isim musanna saja. Di isim musanna saja. Ya, Iwan ya. Saya ulangi, alif menjadi tanda rofa hanya pada satu tempat, yaitu di isim musanna saja. Di isim musanna saja. Ya. Kemudian kita bahas tanda cabang yang kedua yaitu al-waw. Nah, al-waw ini menjadi tanda rofa pada dua tempat. Yang pertama jamak mudzakkar salim. Jamak al-mudzakkar. Ya. Ini yang pertama, dia di jamak al-mudzakkar, ya. Kedua di asmaul khamsah. Kedua di asmaul khamsah. Jadi ingat Iwan, waw menjadi tanda rofa itu di dua tempat. Pertama di jamak mudzakkar salim, kedua di asmaul khamsah. Misal contoh yang jamak mudzakkar salim, ya. Jaa al-muslimuna. Ya. Bentar ya. Jaa al-muslimuna. Perhatikan kata al-muslimun. Al-muslimuna di sini kedudukannya sebagai fa'il dari jaa. Dan dia i'rabnya rofa, tanda rofanya adalah menggunakan waw. Mana wawnya? Al-muslimuna. Setelah kata al-muslim itu ada waw. Nah, waw ini adalah merupakan tanda rofa.
Waw ini adalah merupakan tanda rofa, ya. Ja'a al-muslimuna fa'il, i'rabnya rofa, tanda rofanya waw. Ya, waw. Jadi al-muslimuna, waw dalam kata al-muslimuna ini adalah merupakan tanda rofanya. Ya, tanda rofanya. Karena dia adalah jamak mudzakkar salim. Jamak mudzakkar salim. Ya. Kemudian yang kedua asmaul khamsah, misalnya contoh. Ja'a Abu Muhammadin. Ja'a Abu Muhammadin. Perhatikan kata Abu. Abu ini namanya asmaul khamsah. Udah dibahas asmaul khamsah itu apa? Udah kita pelajari. Abu, Ahu, Hamu, Zu, Fu itu namanya asmaul khamsah. Abu. Nah, ada waw di kata Abu. Abu kedudukannya sebagai fa'il. Muhammadin mudhaf ilaih. Abu kedudukannya sebagai fa'il. I'rabnya rofa, tanda rofanya dhammah. Tanda rofanya waw, tanda rofanya waw karena dia asmaul khamsah. Ya. Jadi kesimpulannya tanda cabang untuk i'rab rofa pada isim itu ada dua. Pertama alif, kedua waw. Nah, alif itu terjadi pada satu tempat yaitu di isim musanna. Kemudian waw terjadi pada dua tempat yaitu di asmaul khamsah dan jamak mudzakkar salim, ya, jamak mudzakkar salim. Baik. Ada yang ditanyakan Ikhwan sebelum kita lanjut ke tanda nasab dan jar? Coba kita tanya satu-satu. Baik, silakan Pak Bayu dibaca kalimat ini. Zahabal ustadu ilal masjidi. Baik. Al-ustadu, i'rabnya sebagai apa? Sebagai fa'il. Fa'il. I'rab fa'il apa? I'rab fa'il dia berarti rofa. Tanda rofanya? Tanda rofanya domah di situ, Ustaz. Domah dohiroh. Zahirah. Kenapa dia pakai domah zahirah? Domahnya terbaca, Ustaz. Iya, terbaca. Karena dia adalah isim apa? Isim mufrad. Nah, karena dia adalah isim mufrad. Jadi, Iwan, al-ustazu itu kedudukannya sebagai fa'il, subjek. Subjek itu i'rabnya rofa. Tanda rofanya domah zahirah. Kenapa menggunakan domah zahirah? Karena dia adalah isim mufrad. Nah, mumtaz Pak Bayu. Barakallahu fiik. Ya, contoh lain misalnya Pak Wahyu. Silakan Pak Wahyu dibaca kalimat ini. Hadaratit thalibatu fil fasli. Nah, hadaratit talibatu fil fasli atau hadarat at-talibatu fil fasli. At-talibatu kedudukannya sebagai apa? Sebagai fa'il, Ustaz. Fa'il. Fa'il itu i'rabnya apa? I'rabnya rofa. Rofa. Tanda rofanya? Tanda rofanya domah, Ustaz. Domah. Domahnya?
domahnya dohiroh. Zahirah. Kenapa zahirah? Karena domahnya terbaca, nampak Nah, Ustaz. karena domahnya terbaca dan dia terletak di isim apa? Di mu'annas, jamak mu'annas. Nah, jamak muannas apa? Jamak muannas salim ya. Mu'annas salim. Nah, mumtaz, Pak Wahyu. Mumtaz. Barakallahu fiik. Ya. Ini ada berapa yang hadir? 16 orang. Semuanya kita tanya satu-satu ya. Untuk memastikan paham atau tidak. Baik, silakan Pak Arif. Ada Pak Arif? Dibaca kalimat ini. Iya, Ustaz. Silakan dibaca kalimat ini. Ar-rijalu. Kalimatnya dibaca dulu. Kalimatnya dibaca sempurna. Oh, ya, Ustaz. Yang nomor 3 ya, Ustaz? Ya. Jalasa ar-rijalu amama baitu. Nah, setiap yang setelah dzarab itu sebagai mudhaf ilaih majrur kasrah. Amama itu keterangan tempat. Nanti. Dan setiap isim yang jatuh setelah keterangan tempat kasrah. Tanda aslinya. Berarti bacanya al-baitu atau al-baiti? Jalisu. Oh. Enggak. Amamal baitu atau Diulang, amamal Ustaz. baiti? Ya. Amamal baiti. Nah, diulangi dari awal. Jalisu ar-rijali amamal baiti. Jalasa, Ismadi. Jalasa rijalu amamal baiti. Nah, jalasa rijalu amamal baiti. Siapa yang duduk? Gimana, Ustaz? Siapa yang duduk? Jalasa itu kan duduk pekerjaan. Siapa yang duduk? Rijal. Laki-laki. Ya, rijal yang duduk rijal. Berarti rijal sebagai fa'il, pelaku ya. Arif. Iya, betul, Ustaz. Nah, sebagai pelaku. Nah, fa'il itu i'rabnya apa? Gimana, Ustaz? Fa'il. I'rabnya apa fa'il? I'rabnya. Apa, Ustaz? I'rab itu kan ada 3. Rofa, nasab, jer. Sekarang fa'il itu i'rabnya apa? Arif. Apa, Ustaz? Belum nyambung ya? Ya, insya Allah. Iya, Ya. Ada ar-rijalu di sini dia fa'il, tandanya i'rabnya rofa. Tanda rofanya apa? Pak Arif. Ar-rijalu. Tanda rofanya apa? Apa, Ustaz? Baik. Mohon diperhatikan Pak Arif ya, nanti jawaban teman-teman selanjutnya diperhatikan. Siapa tahu nanti insya Allah paham. Saya Pak Sikin dibantu, silakan Pak Sikin. Ya, Dibaca ulang. Ya Pak Ustadz. Untuk rijalu adalah fa'il. Dibaca ulang dulu, dibaca ulang Pak Sikin. Jalasa ar-rijalu amamal baiti. Nah, amamal baiti.
Ar-rijalu sebagai apa? Ar-rijalu sebagai fa'il, Fa'il. Fa'il i'rabnya, i'rabnya rofa. tanda rofa'nya Tanda rofanya doma zohir. dhammah zahirah. Zohiroh ya. Dia terletak di isim apa ini? Ar-rijalu ini isim apa? Di jamak taksir Pak Ustaz. Nah, di jamak taksir. Mumtaz. Fasikin. Barakallahu fiik. Ya. Ya, afwan. Baik, selanjutnya. Silakan Pak Darso dibaca jumlah ini, kalimat ini. Nah, Ustaz. Dakhala Ibrahimu ilal maktabi. Nah, dakhala Ibrahimu ilal maktabi. Ibrahimu kedudukannya sebagai apa? Sebagai fa'il, Ustaz. Fa'il. Nah, i'rabnya I'rabnya rofa. rofa. Tanda rofanya Dhammah zahirah. dhammah zahirah. Dia terjadi di isim apa? Isim Nama maksudnya laki-laki lebih dari 3 huruf. Mamnu? Mamnu min as-sarfi. Iya, nanti insya Allah dibahas. Mamnu min as-sarfi. Jadi intinya semua contoh-contoh yang ada di sini menggunakan alamah asliyah. Ya, dhammah zahirah. Ya, dhammah zahirah. Baik. Selanjutnya. Baik. Pak Mas Heri. Coba Nah, dibaca Ustaz. ini. Kharajal Mustafa minal madrasati. Kharajal Mustafa minal madrasati. Al Mustafa sebagai apa? Mustafa sebagai fa'il. Fa'il. I'rabnya Marfu, Ustaz, atau rofa. marfu atau rofa. Tandanya Tandanya dhammah muqaddarah. dhammah muqaddarah. Nah, kenapa dhammah muqaddarah? Karena termasuk isim maksur. Nah, karena dia adalah isim maksur. Apa itu isim maksur, Mas Heri? Isim maksur itu isim yang berakhiran alif dan sebelumnya fathah. Fathah. Nah, kenapa dia dhammah muqaddarah? Karena alif tidak menerima harokat. Karena alif tidak menerima harokat atau tidak bisa terbaca harokatnya. Udzur ya. Baik, mumtaz. Baik, mumtaz. Selanjutnya, contoh selanjutnya. Baik, Pak Pujo, tafadhol.
Fatah al hadi al Fataha hadil hadi al kitab Ustaz. Nah, objek. Al kitaba. Nah, fatahal hadi al kitaba. Nah, fatahal hadi al kitaba. Artinya apa Pak Pujo? Hadi apa Ustaz? Nama orang. Hadi membuka kitab Ustaz. Nah, hadi membuka kitab. Ya. Baik. Al-hadi di sini kedudukannya sebagai apa Pak Pujo? Sebagai fa'il. Fa'il. Fa'il itu i'rabnya Marfu Ustaz. marfu atau rofa. Tandanya? Tandanya domah. Domahnya? Domah muqaddarah Ustaz. Muqaddarah. Kenapa muqaddarah? Isim mangkus Ustaz. Isim mangkus. Nah, isim mangkus. Apa itu isim mangkus Pak Pujo? Yang berakhiran ya sebelumnya kasroh. Nah, isim yang berakhiran ya sebelumnya kasroh. Itu namanya isim mangkus. Dan dia menggunakan domah muqaddarah tanda rofanya. Mumtaz Pak Pujo. Barakallahu fiik. Ya. Wafik barakallahu Ustaz. Baik. Selanjutnya. Baik, Pak Ronald. Nah, Ustaz. Baca kalimat ini. Bismillah. Somal muslimuna fi Ramadana. Nah, shamal muslimuna fi Ramadana. Al-muslimun artinya apa, Pak Ronald? Nah, para muslim laki-laki telah puasa pada bulan Ramadan. Nah, mumtaz. Al-muslimun sebagai apa? Fa'il, Ustaz. Fa'il. Ya, i'rabnya Rofa, Ustaz. rofa. Tandanya Waw, Ustaz. waw. Kenapa dengan waw? Karena dia isim jamak mudzakkar salim. Nah, karena dia jamak mudzakkar salim. Mumtaz. Barakallahu fiik. Ya. Nah, Ustaz. Baik, contoh lainnya. Pak Subhan. Nah, Ustaz. Safara akhuka ilal madinati. Nah, artinya? Saudaramu telah bersafar ke Madinah atau ke kota. Nah, akhuka sebagai apa? Aku sebagai fa'il. Fa'il dari safar. Nah, i'rabnya Rofa. rofa. Tandanya waw. waw. Kenapa dengan waw? Karena asmaul khamsah. Karena asmaul khamsah. Nah, mumtaz. Barakallahu fiik. Ya. Contoh terakhir. Pak Sugan, tafadhol dibaca. Ada Pak Sugan? Ustaz.
Silakan dibaca Pak Sugeng. Kataba atau libani ad-darsa. Nah, artinya Dua orang siswa telah menulis pelajaran. Pelajaran. Baik. At-talibani sebagai apa? Sebagai fa'il, Ustaz. Fa'il. I'rabnya? I'rabnya rofa. Rofa. I'rabnya rofa. Tandanya? Ya. Tandanya alif. Alif. Kenapa dengan alif? Karena dia termasuk isim musanna. Karena termasuk isim musanna. Mumtaz. Baik, contoh selanjutnya. Pak Suhardi, silakan dibaca Pak Suhardi. Nah, Ustaz. Al-mu'minuna sha'imuna. Artinya? Umat muslim Ya, telah berpuasa. Ya, berpuasa. Nah, al-mu'minun sebagai apa? Fa'il, Ustaz. Nggak ada kata kerja di sini. Oh. Isim Pak Suhardi. Isim ma'rifat jatuh di awal kata. Isim ma'rifat jatuh di awal kalimat. Mubtada. Nah, mubtada i'rabnya rofa, tanda rofanya? Tanda rofanya doma, Ustaz. Al-wawu. Mana ada doma? Al-wawu. Dan tanda rofanya al-wawu. Nah, al-wawu. Kenapa al-wawu? Karena jamak mudzakkar salim, Ustaz. Nah, jamak mudzakkar salim. Shaimun sebagai apa? Pak Suhardi. Khobar, Ustaz. Khobar i'rabnya rofa, tanda rofanya? Al-wawu. Al-wawu. Kenapa al-wawu? Kenapa al-wawu? Karena jamak apa? Naat dari ini, Ustaz. Dari kenapa al-wawu? Tanda rofanya kenapa al-wawu? Karena ini, Ustaz. Jamak apa? Jamak mudzakkar salim. Nah, karena jamak mudzakkar salim. Baik, mumtaz. Barakallahu fiik. Ya. Baik, Ikhwan. Insyaallah paham insyaallah ya. Jadi tanda rofa itu ada dua macam. Pertama asli, kedua far'i. Asli itu artinya asli, ya. Far'i itu artinya cabang. Nah, tanda rofa asli itu dengan dhammah, dan dhammah itu ada dua macam, itu zahirah dan muqaddarah. Zahirah terjadi di 4 tempat, mufrad, jamak muannats salim, jamak taksir, mamnu minas sarfi. Sedangkan muqaddarah terjadi di 2 tempat, isim manqus dan isim maksur, ya. Sedangkan tanda far'i, tanda cabang ada 2 macam. Pertama alif, kedua wawu. Alif terjadi di 1 tempat, yaitu di isim mutanna, ya. Sedangkan wawu terjadi di 2 tempat, yaitu jamak mudzakkar salim dan asmaul khamsah. Jadi ini diingat ya. Diingat ya i'rab rofa ini. Jadi tanda rofa itu diingat. Tanda rofa dhammah, dhammah muqaddarah, alif dan wawu. Ingat. Tanda rofa itu dhammah zahirah, dhammah muqaddarah, alif, wawu. Itu tanda rofa. Ya. Tanda rofa dhammah zahirah, dhammah muqaddarah, alif dan wawu. Itu tanda rofa. Tempatnya di mana? Sudah kita jelaskan tadi. Dhammah zahirah di mana, dhammah muqaddarah di mana, alif di mana, wawu di mana, sudah kita jelaskan. Ya, di mana dia menjadi tanda rofa. Ini sudah kita jelaskan. Baik, sebelum kita lanjut ke tanda nasab, tafadhol yang ingin bertanya. Ya, Pak Ustadz. Ya, silakan Pak Sikin.
Tolong Pak, tayangan yang pertama belum saya screenshot Pak, karena ada Pak Fariyahnya itu Pak, cadangan, cabang. Baik, yang ini. Ya, syukuran Pak Ustadz. Tapi paham nggak banyak coretan-coretan kayak gini? Paham Pak Ustadz, paham. Insya Allah paham Pak Ustadz. Ini sebagai pengganti papan tulis Iwan. Apa pelan-pelan saja ya belajarnya ya. Setiap pertemuan kita pelajari satu tanda aja. Ya di banyak prakteknya, dibanyakan Ya, prakteknya. Ya bisa juga Pak Ustadz. Ya. Baik. Baik. Pak Bayu. Ada yang ditanyakan? Masih paham, Ustaz. Mana nih? Ustaz. Ya, silakan. Oh, insya Allah masih paham, Ustaz. Paham. Dilanjut apa cukup, Pak Bayu? Cukup juga nggak apa-apa. Cukup ya. Ya nggak apa-apa. Takutnya yang lain nggak terlalu berat sih, ini masih ringan ini. Tapi ini adalah pelajaran urgen. Ini pelajaran dasar yang sangat penting. Kenapa? Karena antum tidak akan paham nanti ketika membahas fa'il, mubtada, khobar, naibul fa'il, i'rabnya apa, tandanya apa, itu kalau nggak paham yang ini. Jadi harus paham betul yang ini. Ya. Baik. Silakan jika ada yang ditanyakan seputar tanda-tanda rofa Iwan sebelum kita lanjut nantinya ke tanda nasab dan tanda jer. Sebenarnya di tabel udah ada itu di tabel di buku udah ada. Ya, udah ada. Hanya saja di buku dia langsung isim mufrad tandanya ini. Tanda domah, tanda rofanya domah, tanda nasabnya fathah, tanda jernya kasroh, itu udah ada di buku sebenarnya. Ustaz, ya. Kalau kan sering pernah dengar tuh, coba praktek mengikrab itu prakteknya seperti ini ya Ustaz ya? Ya, ini namanya i'rab yang kayak gini. Zahaba al-ustazu ilal masjid, zahaba fi'il madi, mabniun alal fathah, gitu kan? Mabni di atas fathah. Al-ustazu fa'ilun, marfu'un. Ya, wa alamatu raf'ihi, tanda rafa'nya ad-dhammatu dhammah az-zahirah. Kenapa? Li'annahu ismul mufrad, karena dia isim mufrad. Itu kalau bahasa Arab, kalau bahasa Indonesia kan bilang al-ustad fa'il. I'rabnya rafa, tandanya dhammah zahirah karena dia isim mufrad. Kalau pakai bahasa Indonesia itu namanya i'rab, mengi'rab namanya seperti itu, Pak Bayu. Itu kalau bahasa Arab sama aja semua atau beda-beda Ustadz? Maksudnya? Kayak misalnya mubtadaun, marfuun, wa alamatu raf'in, dhammatun, dhahiratun, itu Ustadz. Ya. Urut-urutannya sama aja atau beda-beda? Sama aja. Sama. Ya, sama seperti al-mu'minuna mubtadaun marfuun wa alamatu raf'ihi al-wawu li'annahu jamak mudzakkar salim. Shaimuna khabarun marfuun wa alamatu raf'ihi al-wawu li'annahu jamak mudzakkar salim. Sama seperti itu. Oh ya Ustaz, syukuran. Kita kasih PR ya. Ini di screenshot i'rab nanti ya. Yang dikasih garis merah di i'rab. Aduh, susah ini.
Baik. Ini PR-nya 4 kalimat yang dikasih kotak itu di i'rab. Ya, yang dikasih kotak merah di i'rab. Mohon di screenshot ya. Di screenshot kemudian di i'rab boleh pakai bahasa Indonesia seperti tadi misalnya jaa Muhammadun fa'il. Marfu tanda rofanya dhamma zahirah karena dia isim mufrad. Boleh pakai bahasa Indonesia. Boleh juga pakai bahasa Arab kalau bisa. Muhammadun fa'ilun marfu'un wa alamatu raf'ihi dhammatun zahiratun li'annahu ismul mufrad. Nah, boleh seperti itu. Boleh bahasa Indonesia, boleh bahasa Arab. Ya, silakan di screenshot, dikerjakan, mohon dikirim ya ke WA. Banyak yang ngerjain PR tapi nggak apa-apa. Yang ngerjain berarti adalah yang sungguh-sungguh yang pengen bisa. Ya, kita hargai dan kita ucapkan jazakallah khairan. Terima kasih karena mau mengerjakan tugas dan betul-betul ingin bisa. Ya, baik. Tafadhol ikhwan di screenshot. Ya, kemudian jika tidak ada pertanyaan, kita cukupkan sampai sini dan insya Allah